Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang trigonometri yang keempat, pertemuan keempat, yaitu menentukan besar sudut dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja ke contohnya saja. Di sini diketahui segitiga ABC, siku-siku di B. Panjang AB akar 3 cm dan BC-nya 1 cm. Tentukan yang pertama besar sudut A dengan cara perbandingan dari sin A, kemudian nilai dari cos A, kemudian nilai dari tangen A, kemudian nilai besar sudut C dengan perbandingan dengan sin C. Kemudian yang selanjutnya yaitu nilai dari cos C, dan yang terakhir yaitu nilai dari tangen C. Oke, sebelumnya kita gambarkan terlebih dahulu. Di sini segitiga ABC, siku-siku di B dengan panjang AB-nya akar 3 dan panjang BC-nya 1 cm. Tetapi di sini panjang AC-nya itu kan belum diketahui nilainya, maka kita harus mencari panjang AC-nya terlebih dahulu, yaitu dengan cara rumus teorema Pitagoras. Oke, rumus teorema Pitagoras yaitu panjang AC atau sisi miring sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Maka AC sama dengan akar dari akar 3 dikuadratkan ditambah 1 kuadrat. Ingat, akar 3 dikuadratkan itu sama dengan akar 3 kali akar 3, yaitu hasilnya akar 9. Akar 9 itu sendiri kan hasilnya 3. Ditambah dengan 1 kuadrat hasilnya 1. Maka akar 3 ditambah dengan 1 hasilnya akar 4. Jadi panjang AC-nya adalah akar dari 4 yaitu 2 cm. Nah, apabila nilai dari AC-nya sudah diketahui, maka sekarang kita tinggal mencari yang pertama yaitu besar sudut A-nya, yaitu dengan cara sin A. Ingat, sin A itu kan depan dibagi miring atau sisi depan dibagi sisi miring. Dari sudut A, depannya itu kan BC, dibagi sisi miringnya AC. Ya, harusnya AC ya, itu ada kesalahan penulisan. Di situ BC-nya 1 cm, AC-nya 2 cm. Maka untuk menentukan besar sudut A yaitu dengan cara arkes sin setengah dengan menggunakan kalkulator. Kalau menggunakan kalkulator itu biasanya digunakan sin pangkat negatif 1 dari setengah atau 0,5. Maka nanti ketemunya yaitu 30 derajat. Jadi besar sudut A-nya itu 30 derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwa sin dari 30 derajat adalah setengah atau 0,5. Kemudian yang ke B yaitu cos dari sudut A. Ingat, cos yaitu samping dibagi miring. Sisi di samping sudut A yaitu AB dibagi sisi miringnya AC. Tadi sudut A-nya sudah diketahui, yaitu A-nya itu 30 derajat. Maka cos 30 derajat sama dengan AB-nya akar 3 dibagi 2. Atau dapat ditulis menjadi cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Oke, bisa dipahami sampai sini. Kemudian lanjut kita ke tangen dari sudut A. Ingat bahwa tangen itu kan sisi depan dibagi sisi samping. Di situ sisi depannya yaitu 1 cm, sisi sampingnya akar 3. Maka menjadi 1 per akar 3. Ingat bahwa sudut A itu 30 derajat tadi. Maka tangen 30 derajat sama dengan 1 per akar 3. Nah, di sini penyebutnya itu kan akar 3, yaitu masih irasional, maka perlu dirasionalkan, yaitu dengan cara dikali dengan sekawan dari
penyebutnya, yaitu dikali dengan akar 3 dibagi akar 3. Maka tangan 30 derajat menjadi 1/3 akar 3. Karena apa? Karena akar 3 kali akar 3 akan menghasilkan akar 9. Akar 9 itu sendiri menghasilkan 3. Jadi tangan 30 derajat adalah 1/3 akar 3. Oke, lanjut ke yang D. Sin C. Nah, di sini sudutnya berubah menjadi C. Maka sudut di depan sin C itu sekarang berubah menjadi AB. Sedangkan sisi di sampingnya yaitu BC. Kalau sisi miringnya tetap ya, yaitu AC. Maka sin C yaitu sisi di depan dibagi sisi miring. Sisi depannya AB dibagi sisi AC. AB-nya akar 3 dibagi 2. Maka menghasilkan sama dengan setengah akar 3. Maka untuk mencari besar sudut C yaitu sama ya, yaitu pakai kalkulator, yaitu arkes sin setengah akar 3. Jadi di sini maksud dari arkes sin setengah akar 3 itu sin berapa yang menghasilkan setengah akar 3. Kalau pakai kalkulator maka kalian ketik sin pangkat negatif 1 dari setengah akar 3. Nah, setengah akar 3-nya dihitung dulu, akar 3-nya berapa, kemudian baru dikalikan setengah. Nanti akan ketemu nilainya di sini besar sudut C-nya yaitu 60 derajat. Maka dapat disimpulkan bahwa sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Oke, lanjut ke yang E, yaitu cos dari sudut C, yaitu samping dibagi sisi miring. Di sini sisi sampingnya yaitu BC dibagi sisi miringnya itu AC. Maka sisi sampingnya yaitu 1 cm dibagi sisi miringnya 2 cm. Maka cos 60 derajat sama dengan 1/2. Karena di sini C-nya tadi kan sudah diketahui ya, yaitu 60 derajat. Oke, lanjut ke yang F, yaitu tangan dari C. Ingat bahwa tangan itu adalah depan dibagi samping. Depannya AB, sampingnya BC. Maka depannya akar 3 dibagi 1. Maka di situ tangan 60 derajat yaitu akar 3. Karena akar 3 dibagi dengan 1 yang menghasilkan akar 3. Oke, bisa dipahami sampai sini. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Nah, kalau di sini diketahui segitiga ABC siku-siku di B dengan panjang AB-nya itu 15 cm dan BC-nya 20 cm. Yang pertama tentukan besar sudut A dengan sin A, yang B cari cos A, yang selanjutnya cari tangan A, kemudian besar sudut C dengan sin C, kemudian mencari cos C, kemudian mencari tangan C. Oke, pertama kita gambar terlebih dahulu seperti ini ya, yaitu segitiga ABC siku-siku di B dengan AB-nya 15 dan BC-nya 20 cm. Ini sama ya, kita harus mencari AC-nya terlebih dahulu, yaitu dengan rumus teorema Pitagoras. Di situ AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Karena AC itu merupakan sisi miring. Tetapi apabila nanti yang belum diketahui, misal nilainya AB itu belum diketahui nilainya, maka rumus dari AB itu sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Begitu juga apabila dengan yang belum diketahui itu nilai BC-nya. Maka rumusnya akar dari AC kuadrat kurangi AB kuadrat. Nah, di sini AC-nya sama dengan akar dari 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. 15 kuadrat itu kan 225, sedangkan 20 kuadrat itu 400. Maka akar 225 ditambah 400, hasilnya akar 625.
yaitu hasilnya 25 cm. Jadi panjang AC-nya yaitu 25 cm. Oke, lanjut kita coba jawab. Yang pertama yaitu sin A ya. Sin A di sini yaitu depan dibagi miring. Sisi di depan sudut A yaitu BC, dibagi miringnya yaitu AC. Depannya 20, miringnya 25. Kemudian disederhanakan menjadi 4/5. Nah, untuk mencari besar sudut A yaitu sama kayak tadi ya. Arkes sin dari 4/5. 4/5 kalau kita buat menjadi desimal yaitu 0,8. Maka kalau pakai kalkulator maka sin pangkat negatif 1 dari 0,8. Nanti ketemunya akan menghasilkan 53,13 derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwa sin 53,13 derajat adalah 4/5. Oke, lanjut ke yang B yaitu cos A. Ingat, cos yaitu sisi samping dibagi sisi miring. Sampingnya di sini 15, miringnya 25. Perlu diingat tadi besar sudut A yaitu 53,13 derajat. Maka cos 53,13 derajat yaitu 15/25 atau bisa disederhanakan menjadi 3/5. Kemudian lanjut ke yang C yaitu tangan dari A. Ingat, tangan yaitu sisi di depan dibagi sisi samping. Depannya BC, sampingnya AB. BC-nya 20, AB-nya 15. Jadi tangan 53,13 derajat adalah 20/15 atau bisa sederhanakan menjadi 4/3. Oke, lanjut ke yang D yaitu mencari sudut C-nya dulu ya. Di sini pakai perbandingan sin ya, yaitu sin C. Nah, kalau sekarang karena di sini sudutnya C, maka sisi di depannya yaitu AB. Sisi sampingnya BC. AB 15, AC-nya 25. Disederhanakan menjadi 3/5. Maka untuk mencari besar sudut C yaitu arkes sin 3/5. Yaitu sin berapa yang menghasilkan 3/5. Atau kalau pakai kalkulator maka klik sin pangkat negatif 1 dari 3/5. 3/5 itu sendiri 0,6. Maka di sini didapat hasilnya besar sudut C-nya yaitu 36,87 derajat. Maka dapat disimpulkan bahwa sin dari 36,87 derajat adalah 3/5. Oke, lanjut yang ke E yaitu cos dari sudut C. Ingat ya bahwa cos itu sisi di samping dibagi sisi miring. Sudut C-nya tadi sudah diketahui ya, yaitu 36,87 derajat. Maka cos 36,87 derajat yaitu BC-nya 20, AC-nya 25. Maka cos 36,87 derajat yaitu 4/5. Oke, lanjut ke yang terakhir yaitu tangan dari sudut C. Ingat bahwa tangan yaitu sisi di depan dibagi sisi samping. Depannya 15, sampingnya 20. Sedangkan sudut C-nya tadi sudah ketemu ya, yaitu 36,87 derajat. Maka dapat disimpulkan bahwa tangan dari 36,87 derajat yaitu 3/4. Atau kalau dibuat desimal yaitu 0,75. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Sampai sini dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.